Sejarah kerajaan-kerajaan di Gayo dan Alas. Kerajaan-kerajaan kecil Kejuron yang berada di Gayo dan Alas ini merupakan bawahan atau vasal Kesultanan Aceh. Secara umum, tanah Gayo mencakup daerah pegunungan di sebelah utara Bukit Barisan serta merupakan dataran tinggi yang cukup luas. Wilayahnya banyak terdapat pegunungan dan sungai-sungai besar, seperti Sungai Pesangan, Melaboh, Jambo Aye, Jambur Ayar, Tripa, Temiang, Purelak, dan anak-anak sungainya masing-masing. Para raja atau kejuron berbagai negeri kecil di tanah Gayo ini dahulunya menerima jabatan atau gelar mereka dari Sultan Aceh. Kedudukan mereka diwariskan turun-temurun dan biasanya digantikan oleh putranya, yang tidak harus putra sulung melainkan anak yang dianggap paling membawa tuah. Siapa yang dianggap bertuah itu diputuskan oleh para kerabat dengan bantuan seorang guru, dalam artian peramal. Bila tidak ada putra atau keturunan laki-laki, maka seorang saudara laki-laki atau putranya, kemenakan kejuron yang hendak digantikan dapat pula diangkat menduduki jabatan tersebut. Apabila kesepakatan mengenai siapa yang menjadi kejuron berikutnya telah dicapai, orang yang terpilih itu ikut diusung bersama keranda jenazah kejuron sebelumnya. Kejuron baru ini diusung di depan atau ujung kaki almarhum, sesuai dengan hubungan kekerabatannya. Setelah upacara pemakaman, orang yang menggantikan kejuron lama ini diusung kembali pulang ke tempat kediamannya. Upacara ini bernama Mawen atau yang melambangkan kesinambungan dalam mata rantai kekuasaan kejuron. Kasusnya menjadi berbeda apabila tidak dicapai kata sepakat mengenai siapa yang layak menjadi kejuron baru. Bila ini yang terjadi, jabatan kejuron dikatakan lowong dan selanjutnya dilakukan musyawarah yang memakan banyak biaya hingga seorang kejuron atau rojo baru terpilih. Upacara berkepanjangan diperlukan bila sebelum pemakaman, orang tidak mencapai kata sepakat mengenai siapa yang hendak diangkat sebagai kejuron baru. Dalam hal ini, orang yang akhirnya terpilih tersebut dianggap sebagai kejuron dari awal lagi, karena tidak mencerminkan kesinambungan mata rantai pemerintahan sebagaimana yang telah disinggung di atas. Secara teoritis, seorang kejuron baru harus mendapatkan pengukuhan dari Sultan Aceh. Namun para kejuron atau rojo dari tanah Gayo tidak pernah memintanya, karena para kejuron baru ditunjuk berdasarkan tradisi dan tak seorang pun memikirkan hendak memberontak atau membatalkan kepatuhannya pada Sultan. Mereka juga diwajibkan menyerahkan upeti pada Sultan Aceh. Penduduk daerah Alas memiliki adat istiadat tersendiri yang ada persamaannya dengan Gayo. Mereka mendiami hulu sungai Simpang Kiri, yang dalam bahasa Alas disebut Lawe Alas. Suku Alas telah menjalin hubungan perniagaan yang ramai dengan Singkil. Orang-orang Melayu yang berada di Singkil biasanya berperan sebagai pedagang perantara. Sungai merupakan jalur perdagangan yang penting di Alas, sedangkan perjalanan ke pusat pemerintahan Kesultanan Aceh umumnya ditempuh melalui jalan darat. Warga Gayo dan Alas mempunyai hubungan yang erat, karena banyak suku Gayo yang bermukim di Alas dan demikian pula sebaliknya. Pernikahan antara kedua suku juga kerap terjadi. Hukum adat di Gayo dan Alas merupakan cerminan agama Islam. Warga di sini menganut prinsip hukum ikanung edet, edet ikanung agama, yang artinya, setiap hukum mengandung adat dan setiap adat mengandung agama. Dengan kata lain, hukum adat merupakan anak kandung hukum agama. Meskipun demikian, kadang terjadi pula perselisihan antara hukum agama dan adat. Apabila raja yang berkuasa tidak memahami hukum agama, maka adat yang dimenangkan. Raja atau penguasa di daerah Gayo dan Alas menurut tradisi kekuasaannya tidaklah tak terbatas. Secara umum, setiap elemen masyarakat memiliki kewajibannya masing-masing. Raja Musuket Sipet, artinya raja harus sanggup berlaku adil. Petue Musidik Sasat, artinya hakim wajib menyelidiki secara saksama siapa yang benar dan salah. Imam Muperlu Sunet, artinya imam wajib menetapkan mana yang dibenarkan dan tak dibenarkan oleh agama, dan rakyat Mugenap Mupakat,
artinya rakyat wajib bermusyawarah dan bermufakat. 1. Kerajaan Bambel. Bambel merupakan salah satu kejuron yang berada di Tanah Alas. Pada saat diawalinya pendudukan Belanda di Aceh, yang menjadi rojo di sana adalah Uwen Atan. Bersama-sama dengan putranya yang bernama Atan, ia dengan gigih menentang Belanda. Keduanya gugur saat mempertahankan benteng Lengat Baru dari serbuan pasukan pemerintah kolonial. Penduduk Bambel terbagi menjadi berbagai suku yang dikepalai oleh seorang penghulu suku. Suku yang besar dibagi lagi menjadi kesatuan sosial bernama Blah. Nama-nama Blah atau marga ini mencerminkan asal-usul leluhur mereka. Jalannya pemerintahan di Bambel dipegang oleh 4 orang pemuka yang disebut pengulu. Jumlah mereka 4 orang dan disebut siopat atau pengulu yang 4. Pada hakikatnya mereka merupakan pengatur jalannya roda pemerintahan di Bambel. Siopat pada kejuron Bambel terdiri dari pengulu Johar, Engkeran, Biak Muli, dan Ci Batumbulen. Sedangkan nama-nama Blah yang ada di sana adalah Sekedang, Pinem, Beru, Munte, Pining, Karo, Pagan, Selian, Trigam, Geski, Bencawan, Keling, Pase, Sepayang, Cebero, dan Gayo. Pemuka kejuruan Bambel bernama Haji Muhammad Basir tercatat dalam Regerings Almanak menandatangani perjanjian dengan pemerintah kolonial pada tanggal 20 Maret tahun 1906. 2. Kerajaan Batumbulen. Batumbulen bersama-sama dengan Bambel, Batumbulen merupakan salah satu di antara 2 kejuron yang berada di Tanah Alas. Pada tahun 1904, yakni bersamaan dengan masuknya kekuasaan Belanda ke Alas yang menjabat sebagai rojo adalah Uwen Berakan. Raja yang telah lanjut usianya ini merupakan penentang Belanda. Meskipun demikian, anaknya yang bernama Berakan berhasil dibujuk memihak Belanda sehingga belakangan menjadi mata-mata dan kaki tangan Belanda di Alas. Ia menandatangani kontrak pada tanggal 1 September tahun 1905. Tidak berbeda dengan di kejuron Bambel, masyarakat di Batumbulen juga terbagi atas suku-suku yang dikepalai pengulu suku dan masih dibagi lagi menjadi berbagai belah. Jabatan siopat atau pengulu yang 4, seperti di Bambel juga dikenal di sini. Siopat di Batumbulen terdiri dari pengulu Keretan, pengulu Bacirem Batin, dan Imem Bale. Sedangkan belah-belah yang terdapat di sana adalah Selian, Geski, Sinage, Pinem, Beru, Aceh, Keling, Pelis, Bencawan, Karawan, Munte, Karo, Pase, Bangko, Cebero, Pining, Mahe, Sekedang, dan Rame. 3. Kerajaan Buket atau Bukit. Perkembangan Buket di abad ke-19 keturunan penguasa Buket telah terbagi menjadi 2 cabang semenjak lama. Meskipun pada masa awal garis keturunan itu terbagi, mereka masih merupakan saudara atau saudara sepupu satu sama lain, tetapi setelah beberapa generasi menjadi saudara jauh. Pemimpin cabang utama yang juga dianggap sebagai raja tertinggi menyandang gelar Rojo Buket Mamat. Tokoh yang bernama pribadi Mamat tersebut telah memangku jabatan ini semenjak lama hingga tahun 1901. Snoak Hurgronje mencatat bahwa tokoh ini merupakan pemadat. Karena rumahnya berada di tengah-tengah kampung ia juga dikenal sebagai Rojo Buket lah berarti tengah dalam bahasa setempat. Ketika ia wafat pada tahun 1901, ditinggalkannya seorang putra yang masih kecil bernama Maun. Karena faktor usianya yang masih terlalu muda itu, ia berada di bawah perwalian saudara sepupu ayahnya yang kini menikahi ibunya, Aman Sri Kuala. Ibunya ini berdiam di Lindong Bulon. Masih ada lagi orang berpengaruh dalam keluarga ini, yakni Aman Cayamani yang juga bernama Bar. Setelah berusia dewasa, Maun memerintah sebagai Rojo Bukit sepenuhnya. Namun kemudian ia mati dibunuh dan digantikan oleh Raja Ilang. Berikutnya, menjelang masa kejatuhan Belanda kekuasaan beralih kembali pada Zainuddin. Cabang lainnya menyandang gelar Rojo Buket Jaran.
Penguasa yang memiliki gelar ini gugur pada bulan November tahun 1902. Nama pribadinya adalah Sagul dan ia terkenal sebagai seorang pria muda yang gemar menghisap candu. Oleh karena rumahnya terletak di tepi Eweh kampung utama, ia juga disebut Rojo Bukit Eweh. Sagul belakangan juga dikenal sebagai Aman Usen. 5 tahun sebelumnya, Sagul menggantikan saudara sepupunya, Aman Manyak Brahi yang tak mempunyai anak. Sagul mempunyai 3 saudara, yakni Malem, Dalu, dan Rokan. Ia memiliki seorang putra bernama Usen dan seorang putri. Saudara perempuan Aman Manyak Brahi tercatat menikah dengan seorang Aceh. Ketika Sultan Aceh sedang mengundurkan diri dan bermukim di Tanah Gayo pada tahun 1901, Aman Usen bergabung dengan pasukannya ke Pamewe dan setelah itu ke Pidi. Ia kemudian tewas tertembak saat terjadinya penggerebekan terhadap rombongan Tuanku Muhammad Daud di Pedue Hulu. Antara dua cabang penguasa bukit tersebut terjadi juga persaingan dan perselisihan, terutama yang berkaitan dengan pengaruh mereka. Pada masa Snoak Hurgronje menulis karyanya akhir abad ke-19 awal abad ke-20, jumlah anggota suku atau pengikut Raja Bukit Eweh lebih banyak dibandingkan saingannya. Oleh karena itu, ia dianggap berwenang pula untuk menyandang tugas-tugas raja. Pada masa itu, bila terjadi permasalahan masyarakat meminta bantuan pada salah seorang di antara dua keturunan cabang penguasa bukit tersebut, tetapi pada kesempatan lainnya kemungkinan mereka berpaling pada yang lainnya. Dengan kata lainnya, dua-duanya dianggap layak menyandang fungsi kejuron. Konon bangkitnya cabang Bukit Jaran atau Ewe itu terjadi karena timbul pertikaian antara penguasa bukit dengan Rojo Cek dari Bobasan. Rojo Bukit Mamat saat itu terpaksa melarikan diri, sehingga posisinya yang lowong diisi oleh saudara sepupunya, Datuk warga Jaran yang kelak menjadi Rojo Bukit Jaran. Ketika Rojo Bukit Mamat kembali dari pelariannya, ia mendapatkan kekuasaan dan gelarnya kembali. Sementara itu, Rojo Bukit Jaran juga tetap memangku jabatannya secara terpisah. Dengan demikian, setelah itu terdapat dua orang pemimpin yang otonom satu sama lain. Sementara itu, ada sumber lain yang mengatakan bahwa yang berhak atas gelar kejuron justru adalah nenek moyang Rojo Bukit Eweh, tetapi telah direbut oleh Rojo Bukit Mamat melalui tipu muslihat saat terjadi peperangan dengan musuh yang berasal dari Aceh. Dengan demikian, terdapat dua sumber yang bertentangan di sini. Kejuron bukit berpusat di Kebayakan, yang terletak di tepi Danau Laut Tawar. Negeri ini kurang lebih sama luasnya dengan Kejuron Cek Bobasan. Bukit memiliki jumlah penduduk yang sedikit lebih banyak dibandingkan Cek. Sementara itu, wilayah kekuasaannya membentang dari timur ke utara Gayo Laut. Kampung Kebayakan yang menjadi pusat pemerintahan Rojo Bukit pernah dibakar habis saat berlangsungnya operasi militer oleh Van Dalen pada tahun 1901. Menurut catatan Kempis salah seorang penulis Belanda, ketika Van Dalen menyerbu Gayo pada tahun 1904, Maun Raja Bukit telah baru berusia 7 tahun, sedangkan Rojo Bukit Eweh yang bernama Kader kala itu berumur 17 tahun. Mereka berdua melaporkan diri pada Belanda dan dibawa ke Kutaraja guna disekolahkan. Namun menurut sumber Gayo, Kader justru disembunyikan oleh rakyat. Selanjutnya, orang lain yang diperkenalkan pada Belanda sebagai Rojo Bukit Eweh. Kader lantas bergabung dengan rombongan Sultan Aceh yang mengundurkan diri ke Takengon dan gugur di daerah Pidi. Sistem pemerintahan dan sosial kemasyarakatan kampung utama di Bukit adalah Kebayakan, yang sangat luas menurut Snoak Hurgronje. Di sana terdapat makam Tengku Empos Kolak, yang dianggap sebagai leluhur suku Bukit. Selain itu, masih banyak terdapat makam keramat lainnya, seperti makam Tengku Goro Gantong, Tengku Mampak, dan Tengku Bontol Nangka, yang terletak di dekat kampung. Masih ada juga makam Tengku Ulyom yang dianggap sebagai cikal bakal belah, suku, Puak, atau keturunan Lot.
Makam keramat yang dikenal kalangan lebih luas adalah makam Datu Peseki, yang letaknya agak jauh dari kampung. Makam beratap ini menjadi tujuan ziarah banyak orang, yang sebelumnya telah mengucapkan kaul. Di Kebayakan terdapat berbagai belah, antara lain 1. Bukit Mamatlah, pengikut Rojo Bukit Mamat. 2. Bukit Jaran Eweh, pengikut Rojo Bukit Jaran yang lebih dominan di Kebayakan. 3. Gunung, merupakan kaum yang erat kekerabatannya dengan Buket. Beberapa tahun yang lalu mereka mempunyai seorang Rojo yang kuat dan terhormat. Ketika ia meninggal, putranya bernama Aman Moga menjadi penggantinya. Suku Gunung lebih kaya dibandingkan suku Buket dan mempunyai lebih banyak senapan dibandingkan suku atau puak manapun yang tinggal di kawasan tersebut. 4. Pengulu Beruksah. 5. Kala atau Kuala, yang namanya diambil dari lokasi tempat tinggal mereka yang dekat kala muara kampung tersebut. Puak ini dipimpin oleh Pengulu Cek Kuala atau disingkat Pengulu Kala saja. 6. Pengulu Mudo. 7. Pengulu Jalel. 8. Meluom, dengan kepalanya yang disebut Rojo Meluom. 9. Timbangan, dengan pemimpinnya yang disebut Pengulu Timbangan. 10. Baten, yang dipimpin Pengulu Baten. 11. Pengulu Cek Serulo. 12. Lot. 4. Kerajaan Bobasan atau Cek Bobasan. Cikal bakal dan perkembangan kejuron Cek berdirinya kejuron Bobasan berkaitan dengan penyerangan kelompok suku Batak Karo, yang dikenal sebagai Batak 27 atau Batak Karo 27 terhadap kejuron Buket yang saat itu berada di Bobasan. Menurut legenda, peperangan dipicu oleh hilangnya salah seorang warga Karo yang berasal dari marga Cebero. Konon ia telah ditawan dan dijadikan budak di kejuron Buket. Karenanya, warga Karo mengutus beberapa orang mengadakan penyelidikan guna mencari jejak orang yang hilang itu. Pihak kejuron Buket mengakui bahwa orang yang hilang itu memang berada di daerahnya dan mereka menuntut pembayaran uang tebusan sebagai syarat pembebasannya. Setelah tuntutan tersebut dipenuhi, ia dibebaskan bersama utusan yang berasal dari Karo. Sebelum orang-orang Karo pulang ke negerinya, Rojo Buket mengajak mereka bermain judi terlebih dahulu di Simpang 4 Bobasan. Ternyata orang-orang Karo dapat memenangkannya, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dalam diri Rojo Buket. Ia lantas berniat merebut kembali harta yang dimenangkan mereka dengan cara licik. Orang-orang Karo yang sedang dalam perjalanan pulang ke tanah airnya dihadang oleh utusan Rojo Buket dan perkelahian tak terelakkan lagi. Beberapa orang anggota rombongan Karo tewas terbunuh dan mayatnya digantung oleh pasukan Rojo Buket. Sedangkan sisanya berhasil melarikan diri ke kampung halamannya. Peristiwa pembunuhan ini membangkitkan amarah rakyat Karo. Mereka berkeinginan menuntut balas penghinaan tersebut. Karena itu, dikirimlah pasukan berjumlah 27 orang ke Buket di bawah pimpinan Lebe Kader. Mengingat jumlah mereka yang sedikit, Lebe Kader terpaksa menggunakan siasat dengan menciptakan kesan bahwa seolah-olah mereka datang dengan pasukan berkekuatan besar. Ia juga mengumpulkan keterangan mengenai pusat pertahanan Rojo Buket daripada budak suku Karo atau Batak lainnya yang kebetulan berada di kawasan tersebut. Sementara itu, para budak juga menggabungkan diri dengan mereka, sehingga kekuatan pasukan yang berasal dari tanah Karo ini semakin besar saja. Peperangan akhirnya dimenangkan oleh para penyerbu yang berasal dari suku Batak Karo. Sultan Aceh yang mendengar mengenai insiden ini lalu mengundang kedua belah pihak ke meja perundingan. Berdasarkan perjanjian perdamaian yang diadakan antara Batak 27 dan Buket setelah itu, kejuron Buket sepakat membagi dua wilayahnya dan memindahkan pusat kekuasaannya ke Kebayakan, sedangkan Batak 27 menguasai pusat pemerintahan yang lama di Bobasan dan mengangkat Lebe Kader, pemimpin mereka sebagai raja. Adapun ketentuan pembagian wilayah itu adalah sebagai berikut. Bagian barat Gayo Laut terus ke utara adalah bagian Raja Cek Bobasan Batak 27, sedangkan bagian kejuron Buket adalah dari sebelah timur ke utara.
Selanjutnya bagian selatan Danau Laut Tawar diperuntukkan bagi Kejuron Cekbobasan, sedangkan utaranya milik Kejuron Buket. Oleh karenanya, Raja Bobasan mempunyai tempat penangkapan ikan di sebelah selatan. Rojo Cekbobasan tidak mendapatkan pengakuan secara resmi dari Sultan Aceh dan tidak pula ia memperoleh anugerah berupa bawar senjata pusaka sebagai tanda kekuasaan. Kendati demikian, pengangkatannya sebagai raja tidak dihalangi oleh Sultan Aceh. Setelah Lebe Kader mangkat, yang berkuasa sebagai Rojo Bobasan hingga masa Snoak Hurgronje secara berturut-turut adalah Raja Empun Dorat, Empun Sabah, Tok Cekok, Sawah Renem, dan Empun Umur. Menurut keterangan Snoak Hurgronje, penduduk Cek berasal dari kelompok kecil yang terdiri dari 27 keluarga. Mereka berupaya mempertahankan kemurnian kaumnya melalui penolakan terhadap pernikahan dengan orang asing. Unsur-unsur atau budaya asing yang jumlahnya tidak seberapa juga telah membaur sempurna dengan kebudayaan warga di kawasan ini. Masih menurut laporan Snoak Hurgronje, kepala negeri ini yang bergelar Rojo Cek meninggal pada tahun 1899 setelah memerintah lama sekali. Ia dikenal sebagai pribadi yang unggul dan menghindarkan diri dari menghisap candu. Selain itu, ia merupakan tokoh yang adil dalam memutuskan berbagai perkara. Rojo Cek ini menikah dengan seorang wanita Aceh di Samalanga, di mana ia juga dikenal sebagai Toku Manya, Tengku Mayak menurut buku Perang Gayo Alas melawan kolonialis Belanda, halaman 52. Toku Manya merupakan pengganti Empun Umur. Pada tahun-tahun terakhir kehidupannya, Toku Manya akibat dimakan usia menjadi kurang lincah gerakannya. Karena itu, ia banyak didampingi oleh putranya bernama Rana, kemungkinan sama dengan Husin, sebagaimana yang tercatat dalam buku Perang Gayo Alas melawan kolonialis Belanda, halaman 52, yang sehari-hari digelari Rojo Mudo. Tindak tanduknya juga sama terpujinya seperti ayahnya. Ketika ayahnya mangkat, ia diangkat sebagai penggantinya. Namun baru sempat berkuasa setahun, ia wafat pula pada tahun 1900. Orang yang paling berhak menggantikannya adalah Bedul yang juga disebut Rojo Ucak, ia adalah cucu tunggal Toku Manya. Tetapi upacara pengangkatannya kelak tidak dilangsungkan menurut tradisi yang rumit sebagaimana biasanya, karena saat itu sedang berkecamuk perang dengan Belanda. Bahkan sebelumnya sudah pernah terjadi peperangan antara rakyat Rojo Cek dan Rojo Buket. Tokoh lain yang ikut berperan dalam pemerintahan adalah Genap atau disebut juga Rojo Bujang, yang menjabat sebagai Tuo Dolom negeri Rojo Cek. Bedul dan Genap dua-duanya merupakan pemadat dan penjudi. Meskipun demikian, dibandingkan Genap, Bedul sendiri kurang luas wawasannya dan tak banyak pengalaman, mungkin karena usianya yang masih muda. Karena itu, kaum kerabatnya memutuskan bahwa Genap yang akan diutus sebagai wakil keluarga dalam menemui Belanda. Pada tahun 1901, Genap atau Rojo Bujang diperkenalkan sebagai pemangku atau wakil Rojo Bobasan kepada Mayor Van Dalen. Tindakan ini dilakukan demi menyembunyikan Rojo Ucak dari tangan Belanda. Saat Belanda menyerang Gayo pada tahun 1904, Rojo Bujang ditangkap dan dibawa ke Gayo Luos hingga meninggal di sana. Setelah Gayo Luos jatuh ke tangan Belanda, Mayor Van Dalen kembali lagi ke Bobasan dan mengangkat seorang tokoh bernama Raja Batak sebagai Rojo Bobasan. Pada pertengahan tahun 1905, barulah Rojo Ucak diperkenalkan pada Belanda dan diangkat sebagai Rojo Bobasan. Ia memegang kekuasaan hingga meninggal di tahun 1932. Sebagai penggantinya, diangkatlah Rojo Uyem yang memerintah hingga kedatangan Jepang di tahun 1942. Sistem pemerintahan dan sosial kemasyarakatan terdapat 6 suku utama yang membentuk negeri ini, yakni 1. Cebero yang merupakan asal pemimpin Rojo Cek. Suku ini paling banyak jumlahnya dan juga terdiri dari para pendatang dari daerah lain yang telah melepaskan latar belakang kesukuannya sendiri.
Kaum pendatang seperti itu biasanya digabungkan dengan suku Cebero. 2. Celala dengan pemukanya, Rojo Gembera dan Pengulu Sagi. 3. Tebo yang terbagi menjadi 3, yakni kaum keturunan Rojo Garang, Angen, dan Balohon. Menurut tradisi lisan, katanya kaum Balohon merupakan yang tertua dan menjadi asal-muasal kedua kaum lainnya. 4. Linggo yang terbagi antara pengikut Pengulu Linggo, Rojo Kemala, dan Rojo Kaya. 2 tokoh yang disebutkan belakangan berlaku sebagai mudo atau wakil tokoh yang disebutkan pertama. 5. Munte yang terbagi menjadi Munte Padang, Munte Gayo, dan Munte Kala. Munte Padang diperintah oleh Pengulu Padang. Meskipun demikian, orang yang berhak atas gelar ini telah jatuh miskin akibat ketagihan candu sehingga ia terpaksa meninggalkan tempat tersebut menuju ke Isak. Saudara sepupunya bernama Jemali juga tidak layak memangku jabatan tersebut. Itulah sebabnya, Imam belah Munte Padang bernama Rojo Imam yang menjalankan fungsi seorang Rojo. Konon ia terkenal piawai dalam ilmu gaib dan strategi perang. Rojo Imam mengabdi pada seorang kepala daerah bernama Pangsawang Muda Dalam, yang merupakan tokoh terkuat di antara 5 hulu balang musuh Cik Pesangan. Orang Gayo menganggap bahwa kesuksesan Pangsawang dalam menaklukkan Cik Pesangan dianggap berasal dari Rojo Imam. Ketika Rojo Imam mangkat, ia digantikan oleh putranya bernama Ilang, yang merupakan seorang pemadat. Sementara itu, Munte Gayo berada di bawah pimpinan Pengulu Gayo bernama Jaran. Sedangkan Munte Kala dipimpin oleh Pengulu Kala. 6. Kaemili yang menganggap Pengulu Cek Bobasan sebagai pemimpin tertinggi mereka. Masih ada kesatuan-kesatuan lebih kecil yang disebut Pengulu Buket, Pengulu Gadeng kebanyakan tinggal di Celala, Pengulu Golo, dan lain sebagainya. Meskipun demikian, asal-usul mereka dapat ditelusuri hingga ke 6 suku utama di atas. Rakyat Cek hidup dari peternakan dan pertanian. Meskipun hidup di pegunungan, tetapi mereka tidak segan membawa kerbaunya hingga ke daerah pantai untuk dijual, karena mengharapkan keuntungan yang tinggi di sana. Hasil-hasil lainnya adalah kuda, cula badak dan gading yang biasa dibawa ke pasar di Lokseumawe. Kerbau, sapi, dan kuda umumnya hanya dibeli oleh orang-orang berada. Sementara itu, rakyat ada pula yang menjual tembakau ke Pase, Pesangan, Samalanga, dan Pedada. Hasilnya sekedar mereka belanjakan pakaian dan garam guna dibawa pulang. Tempat berbelanja pakaian yang disukai adalah di Kedek Jangkalan. Candu adalah komoditas lain yang juga ikut diperdagangkan di pasar-pasar tersebut. Kampung induk Rojo Cek terletak di Bobasan atau Boboson, yang memiliki 50 hingga 100 rumah, 60 menurut taksiran penguasa Rojo Cek. Perkampungan itu agak padat dan pada keempat sisinya dikelilingi oleh ladang. Perladangan ini terbentang hingga sejauh Takengon dan Kebayakan. Di tepi barat laut kampung terletak masjid agak besar dengan atap bersusunnya yang terbuat dari serat aren. Masjid itu mempunyai seorang khatib pembawa khotbah dan seorang bilal dengan tugas menyerukan azan serta memelihara masjid. 5. Kerajaan Karang atau Temyang. Penguasa Kejuron ini pernah mengklaim kekuasaan tertinggi atas Kejuron Serbojadi Abok pada kurang lebih tahun 1870-an, tetapi klaim ini ditolak. Penguasa Abok yang menjabat saat itu menyatakan bahwa relasi antara negerinya dan Sultan Aceh bersifat langsung. 6. Kerajaan Linggo atau Lingge. Terletak di aliran Sungai Jemer dan berdasarkan tradisi warganya berasal dari suku Batak. Kerajaan ini berdiri sekitar tahun 1025 dengan Tengku Kik Betul sebagai rajanya yang pertama. Selanjutnya, tidak jelas bagaimana perkembangan sejarahnya selama 500 tahun berikutnya. Hanya saja di tahun 1511, Raja Linggo ke-13 dikenal pernah menjabat sebagai Panglima Besar Angkatan Perang Aceh dan anggota Kabinet Kerajaan Johor. Linggo merupakan salah satu kejuron yang mendapatkan pengesahan berupa bawar pusaka dari Sultan Aceh. Kendati demikian,
Karena Raja Linggo ke-14 berbuat suatu kesalahan dengan membunuh adiknya bernama Bener Meri, bawar tersebut dicabut kembali oleh Sultan. Berkat perjuangan gigih seorang wanita terkemuka di Istana Linggo bernama Datuk Beru, pusaka ini diganti dengan bawar lain yang lebih rendah nilainya berupa damar leleh oleh Sultan Aceh. Malangnya, dalam perjalanan pulang mempersembahkan damar leleh tersebut pada Raja Linggo, ia wafat di timang gajah. Raja Linggo ke-14 digantikan oleh adiknya yang bernama Sengeda pada kurang lebih tahun 1539 sampai tahun 1571. Menurut Snoak Hurgronje, penyandang gelar Rojo Linggo adalah orang yang paling terpandang di antara para kepala suku Gayo. Leluhur penguasa yang sekarang memperoleh gelar kehormatan yang boleh diwariskan secara turun-temurun dari Aceh. Rojo yang sekarang semasa mudanya bernama Cut. Selanjutnya menurut adat, setelah mempunyai seorang putri, ia dinamai seturut putrinya tersebut. Karena putrinya bernama Cahyamani, maka ia disebut Aman Cahyamani. Ia berumur setengah baya dan 20 tahun yang lalu menggantikan kakeknya, Amannya. Sebab ayahnya yang bernamanya telah meninggal sebelum sempat menduduki jabatan sebagai Rojo Linggo. Anggota keluarga Kejuron di negeri ini terbagi menjadi dua cabang, yakni cabang tua dan muda yang masing-masing tinggal pada tepian Sungai Linggo. Cabang yang tua merupakan asal muasal para Kejuron, sedangkan kepala cabang yang muda disebut Mudo atau Kejuron Mudo. Oleh karena kedua cabang itu dianggap sedarah, mereka tidak boleh menikah satu sama lain. Kerabat jauh Cut, Kejuron atau Rojo Linggo yang sekarang, maksudnya pada zaman Snoak Hurgronje bernama Amannya, bukan Amannya merupakan kakeknya, hanya namanya saja yang sama, pernah melanggar adat larangan perkawinan antar kedua cabang keluarga ini dengan melarikan gadis dari cabang keturunan yang lebih muda. Menurut tradisi, orang yang melakukan perkawinan ini harus meninggalkan Linggo jauh-jauh. Itulah sebabnya, Amannya juga dijuluki Aman Lintang atau bapak yang menentang adat. Meskipun demikian, setelah membayar denda yang berat ia diizinkan kembali ke kampung halamannya. Kejuron yang sekarang juga pernah melanggar adat tersebut dan membayar denda yang besar. Kendati demikian, warga suku tersebut jadi menyadari bahwa mereka telah saatnya menghapus adat istiadat semacam itu. Pemberian izin pernikahan semacam ini disebut berperata yang mengandung makna meratakan jalan, yakni memperbolehkan apa yang sebelumnya tak diperbolehkan. Sewaktu pecah perang melawan kolonialis Belanda pada tahun 1904, yang menjadi Rojo Linggo adalah Raja Hitam. Ia merupakan seorang tokoh yang anti Belanda dan bergerilya bersama para pejuang lainnya di hutan-hutan. Namun nasib beliau selanjutnya tidaklah diketahui. 7. Kerajaan Petiambang. Berdasarkan legenda, leluhur penguasa kawasan ini pernah mempersembahkan seekor kera yang dalam bahasa Melayu disebut siamang atau siambang. Inilah yang menjadi asal muasal nama Petiambang. Nama ini juga sekaligus merupakan gelar turun-temurun bagi penguasa kawasan ini. Di bawah pemerintahan Aman Klipah, sekitar 40 tahun yang lalu, terjadilah perang antara Buket dengan Petiambang. Pemicu peperangan itu adalah kecurigaan para kepala suku Gayo Luos bahwa Aman Klipah telah menggelapkan uang beberapa ratus dolar yang sedianya akan dipersembahkan pada Sultan Aceh. Dalam peperangan itu, hanya sedikit saja yang mendukung Aman Klimah, bahkan anak angkatnya yang bernama Aman Sri Beniah gugur dalam peperangan tersebut. Itulah sebabnya, ia digantikan oleh cucu angkatnya bernama Radon, yang dikenal juga sebagai Aman Suasah nomor 3 pada silsilah. Namun karena Aman Suasah banyak membantu mengadakan perkawinan secara rahasia, ia tidak disukai oleh rakyatnya dan dipecat dari jabatan Kejuron. Sebagai penggantinya, diangkat saudara sepupu jauhnya yang bernama Japar nomor 4. Dalam tahun-tahun pertama Perang Aceh, Japar pernah mengadakan perjalanan ke Aceh. Ia tinggal beberapa lama di tempat kediaman Panglima Polem dan wafat di sana.
Aman Lesa diangkat sebagai penggantinya. Ia hanya memangku jabatannya dalam waktu singkat, karena dipecat warga tidak lama kemudian. Penyebabnya adalah merajalelanya tikus-tikus sawah, di mana warga menimpakan kesalahan pada Aman Lesa. Nyak Sara, adik Radon yang saat Radon meninggal masih belum dewasa, kini memangku jabatan sebagai kejuron. Ia sering menghabiskan waktunya di Tampor. Karena kerap tidak berada di tempat, ia dilengserkan dan diganti oleh anggota cabang keluarga yang lebih muda, yakni Asan atau Aman Gerot. Pada masa pemerintahannya terjadi peperangan kembali, yang dipicu oleh perebutan kekuasaan di Kuto Lintang. Dalam peperangan ini, Aman Gerot dibunuh dan dipenggal kepalanya oleh Rojo Buket serta dijadikan sasaran latihan menembak. Aman Cane diangkat sebagai kejuron baru yang memerintah hanya selama beberapa bulan saja dan setelah itu meletakkan jabatannya saat berakhirnya peperangan ini, disebut Perang Buket II. Saudara sepupu Aman Gerat bernama Mat Rojo atau disebut juga Nyak Rojo tampil sebagai penggantinya dan memerintah selama beberapa tahun. Karena terjadinya perselisihan, ia dipecat dan digantikan oleh Bedan atau Bidin. Sering bergantinya kejuron ini memperlihatkan bahwa kekuasaan mereka tidaklah besar, di mana mereka dapat diangkat dan diberhentikan dengan mudah. Setelah seseorang diberhentikan, ia tidak dapat dipilih kembali. Oleh karena itu, apabila suatu cabang keturunan sudah pernah dipilih semua sebagai kejuron, maka pilihan kemungkinan jatuh pada cabang keluarga lainnya. Oleh karena Bidin masih muda, sebagai walinya diangkatlah Aman Syafi'i atau menurut sumber Belanda, Aman Sipi. Aman Syafi'i ini merupakan saudara Aman Ratus. Ia merupakan tokoh yang memihak Belanda, sehingga dapat dimanfaatkan oleh Van Dalen sebagai kaki tangannya. 8. Kerajaan Serbojadi Abok. Serbojadi merupakan daerah aliran hulu Sungai Jernih yang juga disebut Woyen Serbojadi. Sungai ini setelah melewati daerah Ujong Karang melanjutkan alirannya di bawah tanah dan kemudian keluar lagi di pegunungan dekat Jambur Arus Batu. Penduduk kawasan ini berasal dari berbagai bagian tanah Gayo. 3 cabang keluarga penguasanya berasal dari Linggo atau Linge dan demikian pula sebagian besar penduduknya. Konon kejuron Linggo pernah menetapkan rajanya bernama Merah Abok sebagai penguasa Abok, yang belakangan menjadi nama bagi kejuron ini. Pusat pemerintahan Serbojadi Abok telah berpindah beberapa kali. Pada mulanya berada di Tualang, lalu dipindahkan ke Kute Kering. Oleh karena kawasan tersebut kerap dilanda banjir, mereka memindahkan kembali pusat kekuasaannya ke Lukup. Terdapat pula beberapa pendatang dari Nosar, Kebayakan, dan kawasan Danau Laut Tawar. Menurut cerita tradisi yang banyak dianut masyarakat, warga Serbojadi dikatakan berasal dari Linggo, di mana hal ini diperkuat oleh nama kampung dan keturunan yang ada. Siah utama, kejuron yang paling miskin dalam hal wilayah dan penduduk, harus menerima kenyataan bahwa sebagian penduduknya ada yang pindah ke Serbojadi. Oleh karena itu, mereka menciptakan sebuah cerita yang mengklaim bahwa warga mereka asalnya dari Serbojadi. Menurut penuturan orang-orang yang telah lanjut usianya, kampung tertua di Serbojadi adalah Tualang. Pembuka lahan atau tanah pertama yang menjadi cikal bakal mereka adalah moyang Tualang. Ketika warga di sana bertambah banyak, penguasa Linggo mengangkat Merah Abok sebagai pemimpin mereka yang selanjutnya bergelar Kejuron Abok. Dengan demikian, ini merupakan pembeda dengan kejuron lainnya, yang menerima kedudukan mereka dari Sultan Aceh. Para kepala itu pada mulanya tinggal di Tualang, tetapi setelah itu meninggalkan tempat tersebut dan pindah ke Kuto Tareng. Selanjutnya mereka pindah lagi ke Lokop, karena Kuto Tareng kerap dilanda banjir. Berikut ini adalah silsilah para kejuron Abok. Nama Serbo didapat karena ia pindah ke Serba di Temyang dan setelah itu digantikan putranya yang bernama Lomok. Kemudian yang menggantikan adalah sepupunya yang bernama Aman Kampong. Sesudah Aman Kampong wafat, kedudukan Rojo direbut oleh Nyerang atau Rojo Mudo.
Tetapi ia mendapat tentangan dari banyak orang, terutama di bawah pimpinan Aman Sakom atau Rojo Bantah. Ada dua orang asing yang membela hak nyerang atas jabatan kejuron, yakni Muhammad dari Amperan Perak atau Hamparan Perak di Delhi yang melarikan diri dari hukuman yang diterimanya dan Aman Sapar dari Delhi. Mereka berdua karena perkawinan telah dimasukkan dalam keluarga tersebut. Setelah Nyerang meninggal, kedua orang ini mempunyai pengaruh besar di Serbojadi, meskipun yang menjadi kejuron berikutnya adalah Aman Ujom. Aman Sapar kerap disebut sebagai wakilnya atau bahkan dianggap sebagai kejuron yang sebenarnya. Pada sekitar tahun 1901, Abok dan daerah-daerah sekitarnya, Bone, Sembuang, dan Tampor didatangi pasukan Belanda, di mana para pemukanya sepakat menaklukkan diri serta mengakui kekuasaan Belanda tanpa perlawanan sedikitpun. Karena masa lalunya di Delhi di mana ia pernah dijatuhi hukuman, Aman Nyaara tidak menghadiri pertemuan dengan pasukan Belanda dan memutuskan melarikan diri. Saat pasukan Belanda yang dipimpin Van Dalen tiba di sana, Aman Sapar yang menyambutnya dengan disertai oleh Aman Ujom selaku kejuron. Tetapi pamornya nampak kalah dengan Aman Sapar. Menurut Aman Sapar, Gamta atau Aman Kemuneng sama-sama berhak dan lebih cakap dalam memerintah ketimbang Aman Ujom, namun penilaian ini tampaknya disebabkan lebih dekatnya hubungan kekerabatan dengan Gamta. 9. Siah Utama merupakan kejuron yang terkecil di Tanah Gayo dan berkedudukan di Nosar, tepi Danau Laut Tawar. Para penguasanya mendapat pula bawar dari Sultan Aceh. Menurut Snoak Hurgronje, Siah Utama pada awal abad ke-20 dipimpin seorang kejuron atau raja bernama Laham, yang melaporkan diri pada pasukan Kolin di tahun 1902. Konon ia adalah yang termuda di antara tiga saudara laki-lakinya. Laham menikah dengan Putri Datuk Kerkom, yang merupakan saudara sepupu mendiang Rojo Bukit Mamat. Menurut tradisi, nenek moyangnya adalah kejuron daerah Serbojadi yang kemudian terusir dari sana dan melarikan diri ke Buket. Rojo Buket memberikan kawasan Nosar pada mereka sebagai tempat pemukiman. Meskipun demikian, Snoak Hurgronje tampaknya meragukan hal itu, karena menurutnya tidak terdapat bukti-bukti yang membenarkan riwayat tersebut. Ada sekitar 4 rumah di Serbojadi yang didiami oleh pengikut Siah Utama, tetapi mereka adalah imigran-imigran yang berasal dari Nosar serta telah melebur dengan suku kejuron Abok. Nampaknya kisah di atas dibuat dengan tujuan mengklaim hak Siah Utama atas Serbojadi. Versi lain kisah tersebut menyebutkan bahwa leluhur kejuron Siah Utama merupakan penguasa atas sebagian daerah Danau Laut Tawar. Saat terjadi perang dengan tetangganya, mereka mendapat bantuan dari seseorang bernama Rojo Perupi yang berasal dari Aceh atau luar Tanah Gayo. Sebagai balas jasa atas bantuannya itu, Siah Utama menganugerahi Rojo Perupi daerahnya sendiri yang terletak di sekitar Danau Laut Tawar, sedangkan mereka sendiri pindah dan membuka lahan baru di Serbojadi. Selanjutnya, wilayah yang diperintah oleh Rojo Perupi diberi nama Siah Utama, sedangkan wilayah baru di Serbojadi itu disebut Kejuron Abok atau Serbojadi Abok. Kisah ini juga hendak membuktikan klaim Siah Utama atas Serbojadi, walaupun tidak ada fakta-fakta sejarah yang kuat sebagai pendukungnya. Bersambung.